Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang merencanakan produk baru. Dengan anggota kelompok Marisa Kusuma, Munzira Alfisyahrini, Umayyah, Yulia, Kasmita. Baik, untuk pertama sekali saya akan menjelaskan tentang produk baru. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pengertian dari produk baru. Produk baru merupakan barang dan jasa yang pada dasarnya berbeda dari yang telah dipasarkan sebelumnya oleh suatu perusahaan. Nah, jadi produk baru ini adalah produk yang berbeda dan belum pernah dipasarkan sebelumnya oleh si perusahaan. Bisa jadi produk ini adalah produk yang disempurnakan atau produk yang dimodifikasi atau produk yang dikembangkan oleh suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan produk baru. Nah, pengembangan produk baru itu merupakan proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru itu didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Jadi pengembangan produk baru ini artinya suatu kegiatan yang dimana dilakukan produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, atau bisa jadi untuk memperbaiki produk lama dan memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada. Baik, selanjutnya mengapa sih pentingnya pengembangan produk baru ini? Nah, produk baru ini sangat penting, terutama itu bagi perusahaan itu sendiri. Nah, untuk perusahaan itu sendiri dengan adanya pengembangan produk baru ini, mereka dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan dan keunggulan dari perusahaannya, serta bisa menggantikan produk yang lama. Jadi dengan adanya pengembangan produk yang baru, produk lama yang mungkin bagi para konsumennya itu memiliki kekurangan bisa digantikan dengan kelebihan-kelebihan yang ditonjolkan oleh produk baru. Nah, keuntungan yang kedua ini dengan adanya pengembangan produk itu yaitu bisa memperpanjang daur hidup dari suatu produk. Nah, terkadang produk ini ada masanya, ada usianya di suatu pasar. Nah, oleh karena itu dengan adanya modifikasi dari produk baru ini sehingga bisa memperpanjang siklus dari kehidupan produk tersebut. Contohnya saja seperti perusahaan HP yang paling terkenal sekarang itu adalah iPhone. Nah, iPhone itu memiliki berbagai macam tipe HP. Contohnya saja kita ambil satu adalah iPhone 7 dengan iPhone 7 Plus. Nah, mereka itu memodifikasikan produk baru dengan tipe yang sama tetapi ada keuntungan lain. Contohnya seperti iPhone 7 dengan iPhone 7 Plus. Nah, padahal eh, sama saja cuman ada beberapa fitur yang membedakan antara 7 Plus dengan iPhone 7. Nah, selanjutnya itu dengan adanya pengembangan produk ini bisa memasuki tahap maturity, yaitu produk perusahaan mengalami titik jenuh ditandai dengan tidak terjadinya penambahan konsumen sehingga angka penjualan tetap di titik tertentu. Nah, kalau kita nggak mengembangkan suatu produk yang baru, otomatis tingkat penjualan kita itu hanya berada pada titik-titik itu saja, tidak ada adanya peningkatan. Sehingga dengan ada pengembangan dari produk baru ini bisa meningkatkan angka penjualan kita pada suatu perusahaan, bisa menaikkan profit perusahaan kita. Baik, selanjutnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan produk baru ini. Jadi, di sini kami mengambil referensi dari Simamora pada tahun 2000. Menurut Simamora ini ada 8 tahap yang harus dilalui dalam kita mengembangkan suatu produk. Nah,
tahap pertama itu adalah analisis kebutuhan pelanggan. Nah, untuk mengembangkan suatu produk, kita harus analisa dulu nih, pelanggan kita atau konsumen kita itu sebenarnya mereka membutuhkan apa. Nah, permintaan pasarnya itu harus seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu kebutuhan dari pelanggan kita, sehingga muncullah yang namanya gagasan. Nah, ketika gagasan itu sudah muncul, pastinya gagasan ini tidak hanya cuma satu ide, namun ada banyak-banyak gagasan yang muncul. Ketika banyaknya gagasan muncul, sehingga adanya proses penyaringan ide atau evaluasi. Nah, ide-ide yang sudah muncul tadi kita saring nih, kita pilih yang menurut kita itu lebih baik dari ide-ide yang lain. Nah, selanjutnya itu masuk ke analisis bisnis. Nah, di sini kita analisa lagi bisnis kita ini. Apakah bisnis kita ini sesuai dengan permintaan pasar, atau bisnis kita ini sesuai nggak dengan permintaan dari kebutuhan pelanggan. Nah, setelah kita analisis, kita kembangkan strategi pemasaran kita. Nah, bagaimana produk kita ini bisa dikenal lebih banyak oleh para orang-orang di luar. Bagaimana produk kita ini bisa berkembang penjualannya lebih cepat sehingga menaikkan profit dari bisnis kita. Nah, setelah itu, setelah pengembangan produk, ada pengujian pasar. Nah, pada tahap ini diuji apa-apa saja kelemahan produk kita. Nah, selama kita mengembangkan produk ini, bagaimana respon dari masyarakat atau respon dari konsumen kita. Nah, selanjutnya setelah pengujian pasar, adanya komersialisasi. Di sini saya akan menjelaskan 8 tahapan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama ada ide produk, penciptaan ide. Tahapan pertama dalam pengembangan produk baru adalah dengan menciptakan atau mengenerate ide atas sebuah produk. Dalam mengenerate ide atas produk baru, perusahaan harus mengikuti sistematika proses penciptaan ide produk baru. Sumbernya dapat dikatakan dari departemen riset atau pengembangan, dari karyawan internal, dari kompetitornya, dari mitra kerja seperti distributor, dan juga bisa dari pelanggan atau konsumen kita sendiri. Yang kedua, ada penyaringan ide. Tahapan penyaringan ide ini adanya scanning atas ide produk yang dimaksud untuk mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahapan selanjutnya, agar bisa mengurangi proses biaya untuk meminimalkan resiko gagal produk, dan untuk memilih hanya ide produk yang benar-benar bagus dan bisa dikerjakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ditemukan ide produk yang paling memungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka tahapan berikutnya adalah dilanjutkannya dengan tahapan pengembangan konsep dan pengujian konsep atas produk tersebut. Konsep ini adalah hasil dari proses pengembangan atas ide-ide yang terpilih dalam proses screening, yaitu ada pengembangan konsep. Pengembangan konsep sendiri adalah tahapan untuk mengembangkan lebih lanjut dari ide yang terpilih menjadi suatu konsep produk untuk diproses lebih lanjut di tahap berikutnya. Yang kedua ada pengujian konsep. Produk baru yang sudah dirumuskan seperti di atas, misalnya seperti konsep mobil listrik,
Dalam pengujian konsep ini diharapkan apa saja yang disampaikan oleh perusahaan harus bisa diterima dengan baik oleh konsumen sasaran. Yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini yaitu strategi awal seperti peluncuran produk ke pasar sehingga produk bisa diterima di pasar dan mulai menunjukkan pertumbuhannya. Secara garis besar ada 3 bagian utama dalam konsep strategi pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Proposisi nilai yang direncanakan, penjualan, pangsa pasar dan sasaran laba, dan untuk beberapa tahun pertama harus dideskripsikan dengan jelas. Yang kedua ada garis besar dari struktur dan metode penetapan harga yang direncanakan, model distribusinya serta anggaran pemasaran untuk tahun pertama. Dan yang terakhir ada rencana penjualan jangka panjang, sasaran laba dan strategi bauran pemasaran. Yang kelima sendiri dari tahapan pengembangan produk ini adalah analisis bisnis. Setelah kita memutuskan konsep produk dan strategi pemasaran, tahapan selanjutnya adalah proses evaluasinya. Seberapa tinggi daya tarik bisnis atas produk baru yang telah ditetapkan. Dalam tahapan analisis bisnis, proses pengembangan produk ini akan dilakukan peninjauan atas proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk produk baru tersebut. Tujuannya untuk mengetahui apakah semua faktor ini bisa memenuhi tujuan perusahaan atau tidak. Dan yang keenam sendiri ada pengembangan produk. Sampai dengan tahapan ini, yang dikembangkan biasanya masih belum produk yang sebenarnya, melainkan masih berupa konsep produk dalam deskripsi kata, gambar, video, animasi, ataupun prototipe produk. Proses ini untuk mengembangkan produk ini membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil. Dan yang ketujuh ada uji pemasaran, yaitu market testing. Sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar bersamaan dengan strateginya, maka diharuskan kita melakukan uji pemasaran di pasar yang real, pasar sesungguhnya, namun dalam skala kecil. Dengan uji pemasaran ini, maka perusahaan dan pemasaran akan mendapatkan gambaran dan pengalaman dengan pemasaran produk tersebut. Dan yang terakhir adalah komersialisasi. Hasil dari tes pemasaran ini diharuskan sudah memberi gambaran berbagai prospek produk baru tersebut. Atas hasil tes pemasaran tersebut, manajemen perusahaan akan memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru tersebut atau menunda atau bahkan membatalkannya. Selanjutnya, jika perusahaan memilih opsi meluncurkan produk, maka perusahaan harus menyiapkan serangkaian aktivitas lanjutan, yaitu aktivitas komersialisasi. Dimulai dari persiapan produk dalam kapasitas yang lebih besar, persiapan untuk aktivitas peluncuran produk baru, ini seperti misalnya iklan, promosi penjualan, distribusi dalam skala yang lebih besar, berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum produk diluncurkan ke pasar, yaitu ada
Yang pertama ini adalah waktu peluncuran produk tersebut, di mana apakah saat ini saat yang tepat untuk meluncurkan produk tersebut. Misalnya, jika kondisi ekonomi sedang lesu, contohnya seperti pandemi saat ini, dan yang kedua ini ada area peluncuran produk. Kita dapat melihat di mana saja area produk tersebut akan diluncurkan. Apakah cukup diluncurkan di satu lokasi, suatu wilayah, atau pasar regional. Dan yang terakhir, faktor yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana dengan sumber daya perusahaannya. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup atau modal dan kapasitas untuk meluncurkan produk baru dengan distribusi tingkat nasional atau internasional secara penuh, akan bijak jika peluncuran dibuat bertahap, area by area, dari waktu ke waktu. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pengembangan produk baru. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat pembangunan produk baru. Yang pertama, yaitu kekurangan ide produk baru yang penting dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang tajam menyebabkan pembagian pasar. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintahan. Produk baru harus memenuhi kriteria masyarakat seperti keselamatan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, ada mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide produk baru agar dapat memperoleh beberapa yang baik. Kemudian yang kelima ada kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki ide-ide yang baik tidak dapat memperoleh modal yang cukup untuk melakukan penelitian. Kemudian yang keenam ada waktu pengembangan yang lebih cepat. Para pesaing mungkin memperoleh ide-ide yang sama pada waktu yang sama, dan kemenangan akan diraih oleh yang paling cepat. Yang terakhir ada siklus hidup produk yang lebih pendek. Jika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat menirunya sehingga siklus hidup produk baru menjadi lebih pendek.